kita awali dengan pembukaan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, terima kasih. Hello pejuang bumi. Selamat datang di live streaming kita hari ini. Saya Takim Entertainment dan saya akan berpartisipasi membahas, ada pembahasan. Kenapa kerusakan hutan di hulu bikin banjir? Dan banjir itu bisa di mana-mana, bahkan mengancam nafas bumi kita juga. Jadi, mari kita akan diskusi. Monggo, duduk semua. Kita diskusi. Bagaimana alih fungsi hutan, penebangan hutan, bisa sebagai pemicu, bisa menjadi pemicu bencana seperti banjir bandang yang saat ini. Ya, lebih kurang seperti itu. Ini tidak. Oh ya, oke. Nggih, terima kasih. Ya, Pak, habis buka gerbang otomatis kita harus mendahulukan yang itu, Bang Boba. Monggo di itu dulu, disambut dulu teman-temannya yang habis buka gerbang otomatis nanti tamu kita yang hadir pasti sangat banyak sekali. Tamu di Panjenengan banyak sekali. Monggo, silakan. Jadi bagaimana alih fungsi hutan itu bisa memicu bencana seperti banjir bandang yang sekarang kita hadapi. Kawasan seluruh Indonesia, guys. Termasuk yang fenomenal pada di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini. Di Padang, Sumatera Barat. Bulan kemarin ada di wilayah Indonesia Timur, di Bali, di Sulawesi, bahkan di Papua yang notabene di sana banyak gunung, di Irian Jaya. Ternyata juga masih ada di sana juga banjir, itu juga ada. Betul sekali, itu fix. Jadi informasi yang valid. Jadi penyebabnya yaitu dari alih fungsi hutan, alih fungsi di atas bumi kita, yang mana dulunya banyak resapan air, akhirnya beralih menjadi hamparan yang insya Allah sebenarnya juga produktif untuk pertanian dan lain-lain, untuk pembangunan gedung-gedung, untuk pembukaan hamparan, untuk perumahan. Itu betul, fix nyatanya. Jadi yang akan kita bahas ini, kok bisa penebangan hutan itu mempengaruhi iklim dunia? Ya, kalau saya itu Kediri. Saya di Kediri, Bang Boba. Terus yang kemarin ada bencana itu kan di Sulawesi, di Padang, banjir bandang itu, teman-teman kita, termasuk di Mbak Jahnu di Padang, kan seperti itu juga kan. Tolong lihat di deskripsi ya, saudara-saudaraku semua. Kalau saya Kediri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Jadi kok bisa penebangan hutan itu mempengaruhi iklim dunia? Betul, bisa sekali. Nanti ada penjelasan-penjelasan di dalamnya sini juga ada. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Dimulai dari individu kita sendiri. Dan insya Allah nanti kalau bisa berorganisasi atau komunitas, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Jadi seperti itu ya, saudaraku semua. Pernah yang kita rasakan, pernah terdampak banjir atau kekeringan? Coba pernah apa tidak kita mengalami hal seperti itu? Jadi mari kita berdiskusi. Pernah apa tidak? Mungkin di Bang Boba, di Bang Tarto menghadapi, di hadapan kita itu ada banjir. Di hadapan kita itu merupakan hamparan kering. Ada kekeringan yang sangat begitu panjang.
Banjir yang begitu airnya meluap-meluap sampai ke jalan raya. Terkadang di hamparan-hamparan rumah kita, seputaran rumah kita, atau di jalan-jalan, di sungai-sungai, banjirnya besar. Airnya sangat meluap. Pernahkah kita melihat seperti itu? Oke. Kalau kita pernah melihat seperti itu, otomatis hati kita terketuk. Duh, ada banjir. Pasti ini nanti ada kerugiannya. Ada kehilangan materinya juga. Coba, kita pernah tidak memikirkan seperti itu? Betul nggak? Saya rasa tidak pernah memikirkan seperti itu. Yakin juga. Tapi banyak juga yang pernah. Oh, ini harusnya saya harus seperti ini, seperti ini. Suka menanam, buang sampah tidak sembarangan. Mungkin manusiawi sekali. Sederhana itulah. Iya, banyak sekali kerugiannya. Jadi dari wacana seperti ini sangat sederhana sekali sebenarnya. Kalau bukan kita yang menggerakkan, kalau bukan kita yang mendengung-dengungkan untuk menjaga alam tetap lestari, siapa lagi? Ini betul sekali. Kita tidak pernah berpikir ke sana. Coba Bang Boba lewat jalan raya, ternyata di situ ada genangan air yang sangat tinggi. Kendaraan kita, motor kita, mobil kita tidak bisa lewat. Padahal kita di ujung sana sudah ditunggu. Klien kita kah, saudara kita kah? Kita akan belanja ke sana, akhirnya terhambat karena adanya banjir di perjalanan kita. Kalau bukan dari kita pribadi, individu kita, yang kita bangun dari kita sendiri, siapa lagi guys? Insya Allah tidak ada. Masalahnya sekarang itu sudah sangat padat sekali. Kita semua orang itu sudah sangat padat sekali dengan tuntutan dan selalu ada tuntutannya. Betul sekali. Kita itu setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari pasti ada tuntutan dari kita. Dari kita pribadi, atau dari keluarga, atau juga dari kelembagaan yang mungkin kita bekerja di sana. Betul apa betul? Jadi hal-hal yang sepele seperti itu tidak terfikirkan di kita. Betul sekali. Akhirnya cuek-cuek saja. Kalau hujan, jawabannya gini. Ada jawaban yang sangat fenomenal. Yang merasakan orang banyak. Yang menanggung ini orang banyak, bukan kita sendiri. Kalau sudah ada narasi yang menanggung ini orang banyak, bukan kita sendiri, akhirnya cuek-cuek saja. Istilahnya cuek-cuek bebek. Lebih kurang seperti itu ya, dulur. Jadi kadang pembahasan seperti ini, kadang itu saya gimana ya, agak sulit juga sebenarnya ya, saudara. Jadi makna dari tanpa hutan nadi bumi sekarat, itu sangat betul sekali. Tanpa hutan nadi bumi kita sekarat. Dengan adanya iklim yang memukul kita semua. Semuanya guys, merasakan itu semuanya. Bukan kita sendiri. Tetapi ya kembali lagi kepada individu kita masing-masing. Kita bisa apa tidak, berani apa tidak mengoreksi hal-hal semacam itu. Jadi tanpa hutan nadi bumi sekarat, itu sangat betul. Akhirnya iklimlah yang memukul kita semua. Contohnya sudah terjadi sekarang. Di media sosial, di mana-mana sudah ada. Jadi simbiosis krisis hutan dan iklim.
Hutan bukan hanya kumpulan pohon ya, dulurku semua, sobat-sobatku. Jadi hutan itu bukan hanya kumpulan pohon yang ditanam seperti itu. Jadi mereka adalah organ vital bumi yang menjalankan fungsi sebagai paru-paru. Dan juga bisa kita namakan menjadi spons raksasa. Saya sudah berkali-kali membahas seperti itu. Dengan wacana-wacana seperti itu. Kita membuat spons raksasa. Tetapi kalau di pertanian ya itu. Seperti kemarin-kemarin. Di biochar, itu spons raksasa. Ini juga seperti itu juga. Kalau namanya hutan, menjaga hutan tetap lestari, kita juga membangun spons raksasa di sana. Yang pertama menjadi paru-paru dunia, paru-paru bumi. Dan yang kedua spons raksasa. Dalam konteks perubahan iklim. Jadi semuanya itu konteksnya itu dalam perubahan iklim. Jadi peran ini menjadi kritis. Hutan tropis seperti yang ada di Sumatera adalah karbon sink, penyerap karbon utama. Kalau kita fokus di Sumatera, memang seperti itu, di Padang, khususnya di Padang. Jadi menjadi penyerap karbon utama. Namun aktivitas di sana ada alih fungsi lahan dari hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, ada pertanian, dan juga di kawasan permukiman menjadi kawasan permukiman, pertanian yang monokultur. Dan di situ tidak ada rencana untuk penanaman pohon yang sangat besar, itu belum ada. Jadi maka dari itu akhirnya telah memutus simbiosis ini. Simbiosis yang saling menguntungkan itu terputus. Untuk jadi akhirnya memicu lingkaran setan yang memperparah krisis iklim dan bencana hidrometeorologi. Seperti itu, dulur-dulurku semua. Jadi informasinya memang seperti itu. Di media-media itu sudah banyak sekali. Jadi kita berbicara seperti ini, membangun narasi seperti ini, tidak fine-fine saja, tidak masalah. Mbak Irma, terima kasih hadirnya. Salam ceria, dibayung kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Mbak, jadi cerwoco suai tidak masalah. Ada temanya. Jadi kita tidak hanya mantengin, menunggu tappingan hadir, jangan Mbak Irma, monggo. Mumpung ini penontonnya sedikit, jadi saya agak berani berbicara seperti itu. Tidak masalah, ada penonton maupun tidak, kita tidak usah pedulikan itu. Yang penting kita akan membangun karya, membuat karya, mencetak karya seperti ini. Nanti kita edit, kita upload, bagus itu. Toh nanti kita sendiri yang menikmati hasilnya ini dari live streaming seperti ini, dari konten kita sendiri guys. Jadi seperti itu. Dan bencana hidrometeorologi seperti itu, lebih kurang seperti itu. Jadi yang pertama dampaknya itu global. Izin host, jangan malu. Kenapa malu? Semuanya sama Mbak, betul sama. Bang Boba juga seperti itu. Ya mungkin insya Allah dulu awal-awalnya Bang Tarto juga seperti itu, awalnya malu. Tetapi kalau lambat dari 1 minggu, 2 minggu sudah terbiasa, tidak masalah. Seperti itu Mbak. Jadi yang pertama dampaknya itu sangat dampaknya global sekali dan mempercepat perubahan iklim. Itu guys, tadi fungsinya, maknanya juga itu. Jadi perubahan iklim itu sangat cepat. Itu yang pertama. Dan pada akhirnya kehilangan penyerapan karbon itu hilang. Ya itu tadi, masalahnya sponnya sudah tidak ada. Sponnya hilang, tidak bisa menyerap, itu tidak bisa.
dari aspek penebangan hutan, melepaskan karbon CO2 yang tersimpan dalam biomasa dan dalam tanah ke atmosfer. Jadi tidak ada yang menyimpan, tidak ada. Jadi ada sinar matahari langsung mantul ke atmosfer. Vega Airways, terima kasih hadirnya. Nggih, monggo. Terima kasih. Terima kasih hadirnya. Langsung lepas ke atmosfer. Jadi Indonesia sendiri, di negara kita sendiri kerap menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar dunia saat kebakaran hutan terjadi. Betul, ada di Kalimantan, di hutan-hutan yang gede. Betul sekali, Sumatera. Ada juga informasi seperti itu. Jadi selanjutnya adalah gangguan siklus air global. Jadi menjadi gangguan siklus air. Sangat betul sekali. Hutan adalah kontribusi pada sirkulasi uap air untuk atmosfer yang melalui proses evapotranspirasi untuk pengurangan tutupan hutan luas dalam mengubah pola curah hujan regional dan global, membuat iklim semakin tidak stabil. Lebih kurang seperti itu. Tadi yang pertama. Ini dan yang kedua. Ada juga dampak lokalnya. Dampak lokalnya itu termasuk merusak ekosistem, merusak sistem regulasi air. Seperti ini ya guys ya, airnya. Semua air itu warnanya bening. Bisa dikatakan putih. Seperti ini airnya. Air yang kita minum. Dari sumber mata air. Sumber mata air itu di mana? Pasti di kaki bukit. Itu pasti. Kalau tidak di kaki bukit, kita ngebor tanah, ambil dari dalam tanah. Ambil segelas air ini seperti itu. Asalnya air itu seperti itu. Jadi kita bisa memaknai merusak sistem regulasi air. Karena apa? Karena hilangnya kanopi dan serasa. Seperti daun dan lapisan seresah di lantai hutan. Resapannya itu hilang, tidak ada resapannya. Karena ada itu tadi, alih fungsi. Lapisan seresah di lantai hutan itu yang berfungsi menahan energi kinetik air hujan. Tanpa mereka, butiran hujan itu langsung menghantam tanah dan menyebabkan yang namanya erosi. Tentunya seperti itu. Kalau kita biarkan secara menerus, kita kuliti gunung-gunung kita, bukit-bukit kita menjadi gundul. Siapa yang menahan air? Siap? Nggih, terima kasih Bang Boba. Terima kasih hadirnya. Nggih, terima kasih. Lia Novianti, terima kasih hadirnya Mbak Lia Novianti. Sepertinya sudah subscribe semua ini. Teman-teman kita yang masuk sudah subscribe semua. Sudah saya subscribe, istilah seperti itu. Jadi untuk menyebabkan erosi yang sangat parah. Betul sekali. Jadi lapisan atasnya sudah tidak ada. Akhirnya terjadilah itu. Mbak Lia Novianti. Sudah saya pin Vega Airways seperti itu, lebih kurang semua. Monggo dulurku ya, dulur semua sudah ada fasilitas biru, bisa naik turun untuk mendukung teman-teman kita ya. Lebih kurang seperti itu. Dan berikutnya berkurangnya infiltrasi. Maknanya apa infiltrasi? Maknanya akar pohon itu menciptakan pori-pori di tanah dan membentuk jalur bagi air untuk meresap. Itu namanya infiltrasi. Jadi tanpa akar tanah menjadi padat. Dalam arti terkompaksi. Sehingga kapasitas untuk penyerapan airnya sangat
menurun drastis, bisa menurun drastis, lebih kurangnya seperti itu. Dan pada akhirnya pastilah, akhirnya air mengalir, langsung mengalir, tidak ada penyerapan di situ, jadi muncullah yang namanya banjir permukaan. Banjir permukaan itu kalau bisa diartikan dengan bahasa run off, itu sangat meningkat sekali. Jadi air yang tidak terserap akan langsung menjadi aliran permukaan atau run off yang sangat deras dan juga volume sangat kencang. Run off ini meningkat tajam, langsung mengalir ke sungai-sungai hilir. Jadi tentunya dari hulu menuju hilir, dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Tergantung bagaimana itu pembuangan airnya itu seperti apa. Jadi, seperti itu ya, dulu semua. Jadi kalau kita membaca tema seperti ini ya tidak menarik, sangat tidak menarik sekali. Video kita tidak menarik, seperti formal, kaku dan lain sebagainya. Kalau kita tidak saling bercengkrama seperti ini ya, saling Mbak Irma, terima kasih hadirnya, Mbak Lianovianti, terima kasih hadirnya. Ayo tidak menarik guys, pasti. Salam ceria, dipayungi kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Iya betul. Seperti itu ya, dulu semua. Jadi seperti itu ya. Jadi yang ketiga adalah interaksi dengan curah hujan ekstrim. Jadi perubahan iklim memukul dua kali. Yang perubahan iklim ini memukul dua kali dalam arti yang pertama musim kemarau, dan yang kedua musim penghujan. Kalau musim kemarau akhirnya tanah kita menjadi kering kerontang, di usaha pertanian juga sulit untuk kita berbudidaya, melakukan usaha perekonomian, dan juga kalau di kota-kota besar itu banyak debu-debu yang berterbangan, itu di musim kemarau. Lebih kurang seperti itu. Kalau musim penghujan ya seperti ini, ada banjir di mana-mana, pasti tentunya seperti itu. Jadi perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas curah hujan yang sangat ekstrim. Terima kasih Mbak Lianovianti, terima kasih. Nggih, monggo lanjutkan. Rika Ceng, terima kasih Rika Ceng. Terima kasih hadirnya Rika, selamat siang. Selamat bergabung di live streaming pada kesempatan kali ini. Jadi dampak dari intensitas curah hujan yang sangat ekstrim itu berdampak menjadi berlipat ganda saat bertemu dengan daerah hulu, daerah sumbernya. Fawaka, thank you. Daerah hulu yang telah gundul. Jadi bagaimana skenarionya? Skenarionya sekarat, jadinya seperti itu. Saat hujan deras turun di hulu yang gundul, air tidak ada lagi yang untuk meresap, dan untuk menahan air itu sudah tidak ada. Melainkan air tersebut langsung meluncur ke hilir dengan daya rusak tinggi. Jadi sampai di hilir akhirnya muncullah menjadi banjir bandang. Kalau di hulu masih ada tanah longsor, ada dua pekerjaan. Di hulu itu ada tanah longsor, di hilirnya berakibat banjir bandang yang terjadi pada saat ini, pada kali ini, di bulan-bulan ini dan di minggu-minggu ini. Itu tadi skenario di musim basah. Lebih kurang seperti itu. Kalau skenario kering, di musim kering itu apa, Hus? Di musim kemarau, tanah yang tidak lagi menyimpan cadangan air dan bisa menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih, terutama di dataran tinggi. Banyak pendistribusian air ke sana. Untuk minum saja kesulitan, akhirnya dipasok dari dataran bawah, dataran rendah, dipasok ke bawah atas.
Karena apa? Ya seperti itu, karena di sana tidak muncul sumber-sumber untuk sumber airnya tidak muncul, mengering. Karena apa? Ya faktornya itu tadi, kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang berbuat. Jadi kondisi hulu yang sangat kritis sangat tergantung pada kesehatan hutan. Di hulu dan daerah tangkapan air, dalam arti batang aral. Jadi alih fungsi lahan untuk permukiman, untuk berkebun, untuk kebun, dan juga untuk tambang di kawasan perbukitan telah mengurangi tutupan vegetasi permanen, yang mana itu sudah dibangun oleh nenek moyang kita, sudah terbangun dari nenek moyang kita, dari leluhur-leluhur kita. Kita akan tinggal menjalankan saja, menjalani saja, melestarikan, tinggal menjaga. Tetapi di situ ada kepentingan-kepentingan perekonomian, apa boleh buat. Kembali lagi, penyangganya siapa? Kita semua. Yang merasakan siapa? Kita semua. Betul apa betul, Mbak Irma? Bukan seperti itu. Jadi ya seperti ini, peristiwa banjir. Itu pemicu langsung. Karena apa? Karena curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, yang turun dalam durasi sangat panjang. Kita tidak bisa memprediksi berapa jam hujannya ini, berapa gede, harus ini nanti harus sudah hujan reda. Kita tidak bisa memprediksi. Fenomenal yang semakin sering seperti itu akibatnya anomali iklim. Seperti itu ya saudaraku semua. Anomali iklim namanya. Jadi setelah adanya peristiwa banjir. Selanjutnya untuk amplifikasi oleh deforestasi. Betul sekali, amplifikasi oleh deforestasi. Jadi air hujan dari awan tersebut jatuh di lereng-lereng dan daya serap di sana itu sudah rusak. Alih-alih meresap, air itu langsung menjadi aliran permukaan yang masif dan menggerus tanah dan membawa material-material apa saja yang ada di sana, dibawa turun seperti itu. Jadi aliran permukaan masif yang menggerus tanah dan membawa material seperti kayu, lumpur, batu-batuan, apa saja yang ada dibawa turun. Dan akhirnya menerjang jalan raya, menerjang rumah, bisa merobohkan rumah, infrastruktur rusak karena adanya itu banjir bandang tersebut. Seperti itu ya, saudaraku semua. Jadi selanjutnya dampak di hilir. Itu dampaknya sudah sampai di hilir. Material dan air dalam volume besar ini membanjiri sungai-sungai yang kapasitasnya terbatas dan sering tersendat sedimentasinya. Lalu meluap ke pemukiman padat penduduk di kota-kota. Hasil akhirnya banjir bandang. Rumah terendam, jalanan putus, korban jiwa, dan banyak lagi kerugian-kerugian ekonomi yang sangat besar sekali. Kerugiannya sangat besar sekali. Seperti itu. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang mau menjaga, guys, menjaga bumi kita? Buang sampah sembarangan. Tidak suka menanam, sukanya mematikan tanaman. Repot juga kita sebagai manusia. Maju salah, mundur salah. Maju kena, mundur kena. Yang merasakan siapa? Ya kita sendiri yang merasakan. Kalau bukan kita bangun dari individu kita, siapa lagi? Dari hati nurani kita. Harus mencintai lingkungan,
buanglah sampah sembarangan, harus memilah-milah sampah organik, sampah non organik, harus kita pilah-pilah. Dan hobi kita ya juga harus seperti itu. Apabila ada tanaman bagus, jangan kita matikan. Lebih kurang seperti itu. Terkecuali apabila kita membutuhkan hamparan yang berada di situ. Kembali lagi kepada kita, bagaimana kita mengonsep perjalanan kita.